Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Lutfil Muna, NIM 005 dari kelas PM2A. Di sini, saya akan memenuhi tugas kompetensi lisan dari Bapak Ismail mengenai 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis terkait pendidikan Islam beserta terjemahan dan nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama, dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumin min qaumin asa an yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari ayat tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, larangan mencela dan mengolok saudara muslim. Yang kedua, larangan memanggil orang dengan panggilan yang mengandung ejekan. Yang ketiga, larangan untuk tidak membenci sesama. Selanjutnya, Quran Surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fiswaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayhi ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dari ayat tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya. Yang kedua, anak harus menaati perintah orang tuanya selama itu bukan larangan Allah. Dan yang ketiga, anak harus berbakti kepada orang tuanya terlebih kepada ibunya. Selanjutnya, ayat yang ketiga diambil dari Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani ya Adam qad anzalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dari ayat tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, perintah menutup aurat. Yang kedua, mengajarkan untuk selalu bersyukur. Dan yang ketiga, mengajarkan untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah selanjutnya yaitu dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dari ayat tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, seseorang yang mempunyai ilmu sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua, menyampaikan amanat jika dia diamanati. Dan yang ketiga, sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya,
Ayat yang kelima diambil dari Quran Surah An-Nahl ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Yang artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, seseorang harus menanamkan rasa sabar dalam dirinya. Yang kedua, ketika disakiti seseorang, janganlah membalas dengan perbuatan yang lebih menyakiti. Dan yang ketiga, ketika kita disakiti seseorang, hendaknya kita mendoakan seseorang tersebut agar dilembutkan hatinya oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu mengenai hadis. Yang pertama, tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, menuntut ilmu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Yang kedua, yang menemani di alam kubur nanti itu amal ibadah kita sendiri. Dan yang ketiga, menuntut ilmu itu dari kecil hingga akhir hayat. Selanjutnya, hadis yang kedua yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu langkahnya selalu diridhai Allah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu sama saja membuka jalannya menuju surga. Yang ketiga, Allah menyukai orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu Allah memudahkan langkah orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya, hadis yang ketiga yang berbunyi, ma nahala walidun waladan min nahli afdola min adabin hasanin. Yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Yang kedua, orang tua harus memberikan pendidikan agama Islam kepada anaknya. Dan yang ketiga, di akhirat, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan agama anaknya. Selanjutnya, hadis yang keempat. Hadis yang keempat berbunyi, la yatbawi lil jahili ayyaskuna ala jahli wala lil alami ayyaskuna ala ilmi. Yang artinya, tiada pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis tersebut diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, orang yang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang fakir ilmu harus giat dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga, orang yang berilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya, maka akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Selanjutnya, hadis yang kelima. Hadis yang kelima berbunyi, waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yang dalam arti dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis yang terakhir ini dapat diambil 3 nilai pendidikan. Yang pertama, orang yang menginginkan dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu. Terus, ilmu merupakan kunci untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Selanjutnya, sesuatu apapun itu harus didasari dengan ilmu. Sekian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tutur kata yang tidak mengenakan hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.